Tim nasional Vietnam mengalami pemerosotan prestasi sejak menganggap remeh timnas Indonesia. Selain menurun drastis di peringkat FIFA, sejumlah pemain andalan mereka juga terlibat skandal yang cukup berat. Ini berbanding terbalik dengan prestasi timnas Indonesia yang langsung melejit pesat sejak membalaskan dendam kegagalannya. Kini skuad Garuda dianggap jauh lebih baik ketimbang prestasi Vietnam. Alpha Bola coba merangkum kekacauan tim nasional Vietnam usai meremehkan Indonesia sebagai berikut. Terlalu sombong di Asia Tenggara. Sepak bola Vietnam mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Skuad The Golden Star sukses menjadi juara di Piala AFF pada tahun 2018. Dalam hal regenerasi, Vietnam juga dianggap sudah sangat berpengalaman. Terbukti di tahun 2023, skuad The Golden Star Junior berhasil menjuarai Piala AFF U23. Gak hanya merajahi Asia Tenggara, Vietnam juga mampu bersaing di level Asia. Skuad The Golden Star beberapa kali merebutkan negara-negara unggulan Asia. Nggak heran, posisi Vietnam melejit drastis dan berhasil menembus peringkat 100 FIFA. Park Hang-seo menyebut kalau kebangkitan Vietnam tercipta karena solidaritas dan juga semangat juang pemain. Mantan pelatih dari timnas Vietnam ini juga mengatakan hal itu bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain. VFF selaku Federasi Sepak Bola Vietnam langsung menghargai jasa dari Park Hang-seo. Pelatih Korea Selatan ini diberikan fasilitas terbang gratis kemanapun seumur hidupnya. Melejitnya performa Vietnam membuat VFF langsung memasang harapan tinggi. VFF meminta Park Hang-seo untuk bisa meloloskan timnas Vietnam ke Piala Dunia. Alhasil mantan pelatih dari Sangju Sangmo ini merasa tertekan dan memutuskan untuk mundur. VFF langsung menunjuk Philippe Troussier sebagai pengganti dari Park Hang-seo. Pelatih asal Perancis ini bersikap sombong dan menganggap level sepak bola Vietnam sudah di atas ASEAN. Troussier bahkan enggan mengadakan uji coba dengan timnas Indonesia. Menurutnya, bertanding dengan skuad Garuda akan membuat sentimen negatif untuk timnas Vietnam. Troussier menganggap kalau Indonesia sangat lemah dan belum selevel dengan timnas Vietnam. Dia menilai seharusnya The Golden Star sudah layak mengadakan uji coba dengan negara-negara besar Asia. Kesombongan Troussier semakin menjadi-jadi saat sang pelatih kembali mengejek timnas Indonesia. Troussier percaya diri akan menyingkirkan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Vietnam News juga ikut mendukung kembar-kembor tinggi dari Troussier. Media itu menuliskan kalau Vietnam akan dengan mudah bakal menghajar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Vietnam News menilai kalau The Golden Star mempunyai peluang menang yang cukup besar. Mereka berpendapat Vietnam akan mendulang 6 poin saat berjumpa dengan Indonesia selama 2 laga. Sebaliknya Keisuke Honda justru nggak sependapat dengan kesombongan media Vietnam. Legenda timnas Jepang ini menilai Vietnam News sebagai media yang terlalu lebay. Menurut Keisuke Honda, Indonesia merupakan negara yang sangat berbahaya. Mantan pemain AC Milan itu menilai kualitas para pemain Garuda nggak bisa dianggap remeh begitu saja. Keisuke Honda mengatakan timnas Indonesia sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Lagi-lagi media lokal Vietnam nggak suka dengan pujian Keisuke Honda untuk skuad Garuda. Kali ini media Soha menyebut Keisuke Honda nggak pernah melihat statistik pertemuan. Media itu menganggap kalau Vietnam akan bermain lebih superior ketimbang Indonesia. Gagal total di sejumlah kompetisi. Kesombongan media Vietnam kini berbuah karma dengan gagalnya kiprah mulus skuad The Golden Star. Pasukan bintang emas menelan hasil memalukan di sejumlah kompetisi bergengsi. Di Piala Asia 2023, timnas Vietnam harus terdampar di posisi juru kunci grup D. Skuad The Golden Star juga nggak mampu meraih kemenangan satupun dari 3 pertandingan. Timnas Vietnam bahkan sukses dikalahkan Indonesia dengan skor tipis 0-1. Namun skuad Naga Biru justru masih berani keluar-keluar meskipun sudah ditumbangkan skuad Garuda. Do Hung Dung selaku kapten Vietnam berjanji akan balas dendam di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dia nggak rela pasukan bintang emas dipermalukan oleh timnas Indonesia. Selain itu, Do Hung Dung juga optimis bisa mengalahkan skuad Garuda di Gelora Bung Karno. Namun, rencana balas dendam Vietnam kembali gagal mengalahkan timnas Indonesia. Skuad Naga Biru kalah 2 kali pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Philippe Rosier juga dibantai pasukan Sintayong dengan skor 0-3 di Stadion Maiden. Padahal Vietnam nggak pernah kalah dari skuad Garuda selama 20 tahun di markasnya sendiri. Kekalahan memalukan ini membuat ranking FIFA skuad Naga Biru semakin merosot. Posisi Vietnam harus terjun bebas ke ranking 115 setelah dipastikan turun 10 peringkat. Media lokal Vietnam seperti The Tau 247 langsung kesal usai dipermalukan skuad Garuda. The Tau 247 menuliskan jika warga Vietnam marah besar dengan kegagalan skuad The Golden Star. Dituntut pendukung setia mengikuti Indonesia. Kemarahan warga Vietnam semakin membuat kondisi timnas Vietnam kacau balau. Mereka menuntut Philippe Rosier dipecat karena dianggap gagal memimpin skuad Naga Biru. Mantan pelatih Maroko ini juga dinilai nggak menghargai dukungan warga Vietnam. Pasalnya, Rosier dianggap cuek setelah 3 kali dikalahkan oleh timnas Indonesia. Sang pelatih sudah sangat mengecewakan seluruh elemen masyarakat Vietnam. Soha juga mengabarkan jika supporter Vietnam marah besar ke federasi. Netizen Vietnam meminta VFF untuk segera mendepak Rosier dari posisi pelatih. Desakan para supporter ini akhirnya dilaksanakan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. VFF langsung memutuskan kontrak Rosier yang masih tersisa 2 tahun. Akibat pemecatan ini, VFF harus membayar pesangon sebesar 45 dong Vietnam atau 20 miliar rupiah. Setelah memecat Philippe Rosier, supporter Vietnam kembali menuntut VFF. Mereka meminta Federasi Sepak Bola Vietnam mengikuti proyek naturalisasi timnas Indonesia. Pasalnya skuad Garuda menjadi sangat mengerikan karena diperkuat oleh darah keturunan. Sementara timnas Vietnam cuma punya 1 pemain keturunan, yakni Nguyen Philip. Namun pemain berdarah Republik Ceko ini cuma bermain di kompetisi domestik. Media lokal seperti Bongda juga setuju kalau VFF harus meniru proyek naturalisasi PSSI. Alasannya, skuad Garuda punya banyak darah keturunan yang bermain di kompetisi Eropa. Kekacauan yang dialami timnas Vietnam semakin bertambah dengan masalah besar di luar lapangan. Sejumlah punggawa Naga Biru tertangkap basah sedang berpesta narkoba. 5 pemain skuad The Golden Star diciduk aparat setempat usai terlibat skandal obat-obatan terlarang. Berita ini langsung membuat gempar seluruh netizen sepak bola Vietnam. Pasalnya, ada pemain senior seperti Dinh Trum yang juga terlibat dalam kasus ini. Pemain berumur 36 tahun ini pernah menjadi bintang andalan dari timnas Vietnam. Dinh Trum juga pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik Vietnam pada 2017. Supporter Vietnam langsung kecewa berat karena pemain Hon Linh Ha Tinh FC juga ikut tertangkap. Padahal Dinh Trum diharap bisa menjadi panutan untuk pemain muda. Selain itu, talenta muda terbakat seperti Nguyen Van Trung juga ikut tertangkap. Nguyen Van Trung juga sudah mempersembahkan trofi Piala AFF U23 2023. Sementara ketiga pemain lainnya juga berasal dari klub Hon Linh Ha Tinh FC. Wajar jika klub asal kota Hon Linh ini langsung menjatuhkan hukuman yang berat. Hon Linh Ha Tinh FC tanpa pikir panjang segera memutus kontrak kelima pemain ini. Selain itu, VFF selaku federasi juga menjatuhkan sanksi larangan bermain di seluruh kompetisi. Itulah ulasan kekacauan timnas Vietnam usai meremehkan Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah prestasi Vietnam bakal terus merosot akibat terjerat banyak masalah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.